Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris Kalferdiansyah dengan NPM 20520903. Saya dari kelas PJKR 1G. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sel di pelajaran anatomi manusia. Setiap tubuh manusia pasti memiliki sel-sel dalam tubuhnya. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup, bagian penyusun tubuh manusia. Tubuh manusia dewasa terdiri dari 75 triliun sel. Setiap sel memiliki fungsi khusus tertentu, seperti 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Karakteristik umum dari sel. Yang pertama adalah melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan, seperti mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya. Fungsi yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa seperti urea dari nitrogen dan CO2 atau sampah metabolisme. Selanjutnya adalah mempertahankan bentuk dan integritas, seperti ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Yang terakhir, perkembangbiakan sel. Yang pertama adalah mitosis. Mitosis adalah tumbuh dan perbaikan. Dan yang terakhir adalah meiosis atau pembentukan sel. Selanjutnya adalah studi mengenai sel. Pertama ada sitologi. Sitologi adalah studi tentang sel. Yang kedua ada anatomi mikroskopis, yang isinya adalah sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Yang kedua ada struktur subseluler, dapat diamati dengan mikroskop elektron. Yang terakhir ada satuan ukuran atau mikrometer seperti RBC 7-8 mm. Nah, untuk bagian sel-sel pada manusia, yang pertama ada membran sel atau plasma membran. Yang kedua ada sitoplasma yang terdiri dari sitosol, organel. Nah, dalam organel ini ada dua bagian lagi, yakni organel membranosa dan organel non-membranosa. Bagian sel yang terakhir adalah nukleus atau inti sel. Membran plasma adalah batas dengan dunia luar sel, memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Yang kedua ada sitoplasma, istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel adalah pusat kontrol dari sel, seperti mengontrol sistem protein, mengarahkan karakteristik fungsional dan struktural sel. Nah, poin yang selanjutnya adalah komposisi membran plasma. Komposisi membran plasma terdiri dari lipid atau lemak yang di dalamnya ada fosfolipid, kepala hidrofolik, ekor hidrofobik, berbentuk lipid bilayer 2 lapisan. Yang ketiga ada kolesterol, glikolipid, atau komponen karbohidrat. Poin selanjutnya adalah komposisi membran plasma. Dalam komposisi membran plasma terdapat protein. Nah, protein ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni protein membran integral, yang kedua protein membran perifer, selanjutnya beberapa bertindak sebagai enzim, saluran ion, dan reseptor. Yang terakhir glikoprotein. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Yang selanjutnya fungsi membran plasma. Fungsi membran plasma adalah pembatasan permeable selektif, yakni nutrisi masuk atau zat sisa keluar. Fungsi yang selanjutnya adalah komunikasi, koneksi interseluler, dan pembatasan fisik. Mekanisme transport lintas membran. Mekanisme ini terdiri dari 4 lintasan, yakni transport pasif, transport aktif, bulk transport, dan osmosis. Yang selanjutnya adalah sitoplasma atau sitosol. Sitosol terdiri dari 3 bagian, yakni matris. Bagian ini adalah material intraseluler. Sitosol berbeda-beda untuk setiap selnya, seperti kebanyakannya air. Yang kedua adalah sitoplasma organel, struktur kompleks yang terorganisasi. Poin yang kedua adalah memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel, penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Yang selanjutnya adalah organel membranosa. Organel membranosa ini meliputi retikulum endoplasma atau disingkat RE. Nah, dalam bagian ini terdapat 2 bagian RE, yakni RE kasar dan RE halus. RE kasar mengandung ribosom, membuat protein untuk dikirim ke luar sel. RE halus adalah
tempat metabolisme lemak dan karbohidrat, fungsi detoksifikasi. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah organel membranosa. Organel membranosa dari bagian peroksisom. Peroksisom ini terdapat vesikel yang berbentuk dari erekasar dan menggunakan oksigen untuk detoksinifikasi diperantarai oleh enzim-enzim khusus. Paling banyak terdapat di sel hati. Nah, organel membranosa ini paling banyak terdapat di sel hati. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Yang selanjutnya adalah organel membranosa. Organel membranosa terdapat bagian aparatus Golgi yang berfungsi untuk memodifikasi, menyimpan, dan memilih material dari erekasar. Dan fungsinya adalah menerima dan mengirim atau cis-phase dan trans-phase. Fungsi yang selanjutnya adalah menghasilkan lisosom, yakni autofagi atau menyingkirkan organel-organel yang telah tua. Fungsi yang selanjutnya adalah autolisis, yaitu destruksi sel. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Bagian selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda, menghasilkan banyak ATP atau bisa disebut sebagai pembangkit energi. Bagian selanjutnya adalah organel non-membranosa. Organel non-membranosa tidak terbuat dari membran. Biasanya terbuat dari protein yang meliputi ribosom yang bebas dan yang terikat. Yang kedua adalah sitoskeleton atau mikrofilamen, serabut intermediat, dan mikrotubulus. Bagian selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah granula kecil dan padat, seperti protein dan RNA. Ribosom adalah tempat sintesa protein, dan tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Subunit kecil berukuran setengah dari subunit yang besar. Nah, subunit kecil seperti ini, dan subunit besar seperti ini. Bagian selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton terbuat dari lembaran protein untuk pembentukan sel dan koordinasi pergerakan seluler. Kategorinya adalah mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Bagian selanjutnya adalah organel non-membranosa. Organel non-membranosa terdiri dari bagian lainnya, yakni sentriol dan sentrosom. Sentrosom adalah area dekat dengan nukleus, tempat pengorganisasian mikrotubulus, dan bagian organel non-membranosa selanjutnya adalah sentriol, yakni sepasang. Bagian selanjutnya adalah mikrofili, sili, dan flagel, bahan yang keluar dari permukaan beberapa jenis sel. Mikrofili ini sangatlah penting untuk perpanjangan sitoplasmik untuk absorpsi. Yang kedua ada silia. Biasanya silia dalam bentuk banyak bekerja sama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Bagian yang ketiga yakni adalah flagel. Lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal. Fungsinya untuk menggerakkan sel. Yang selanjutnya adalah nuklis. Nuklis adalah pusat kontrol aktivitas seluler. Biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel. Tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Nuklis biasanya diselimuti dengan membran ganda yang disebut amplop atau nuclear envelope. Nuclear envelope adalah mengontrol keluar dan masuknya material antara nuklis dan sitoplasma. Yang selanjutnya adalah nukleolus atau anak inti. Nukleosel dapat memiliki satu atau lebih nukleoli yang berfungsi untuk bertanggung jawab dan membentuk ribodom. Bagian selanjutnya adalah kromatin dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus. DNA adalah polimer nukleotida atau seperti gula, fosfat, dan basa nitrogen atau untai ganda dan kromatin. Kromatin seperti untaian DNA dan protein histon. Yang selanjutnya adalah kromosom. Kromosom adalah material genetik level paling terorganisir. Tiap kromosom mengandung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein lain berhubungan. Kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Siklus-siklus sel dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah siklus sel. Siklus hidup, siklus sel, atau bisa disebut dengan siklus hidup sel. Siklus sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh ganti sel-sel yang rusak.